Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur pagi hari ini kita dapat kembali berjumpa lagi di dalam program Berkat Pagi GPDI Immanuel Garut. Nah, mari langsung saja kita melihat satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Roma. Kitab Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 sampai kepada ayat yang ke-13. Sekali lagi Roma pasal 10 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13 saya akan bacakan dan saudara perhatikan dalam Alkitab masing-masing. Demikianlah firman Tuhan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Ayat ke-13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, puji nama Tuhan, Rasul Paulus dengan tegas menyatakan dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Roma pada waktu itu, bahwa jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia, yaitu Yesus yang telah mati bagi kita, maka apa yang dikatakan? Kamu akan diselamatkan. Nah, saudara yang terkasih, firman Tuhan ini datang bukan hanya tertuju kepada jemaat yang ada di Roma saja, tetapi pagi hari ini firman Tuhan ini datang kepada kita untuk mengingatkan kita, untuk kita selalu mengingat kembali bahwa hanya kepada Yesuslah kita dapat percaya, hanya kepada Yesuslah kita dapat berseru. Nah, kita dapat membayangkan bagaimana ketika kita berbalik dari iman kita, bagaimana kita berbalik dari kepercayaan kita kepada Yesus, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, mengapa? Karena apa? Sehingga Rasul Paulus menyampaikan hal ini kepada jemaat-jemaat yang ada di Roma pada waktu itu. Ayat yang kita lihat dalam Amsal pasal 14 ayat yang ke-27. Nah, ini adalah alasan mengapa Rasul Paulus mengatakan kamu harus mengakui, kamu harus berseru, kamu harus percaya kepada Tuhan. Ini adalah alasan Rasul Paulus. Amsal pasal 14 ayat yang ke-27. Di sana dikatakan takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Kita tidak akan fokus kepada kata takut akan Tuhan, tetapi kita fokus kepada kata sumber. Ada kata sumber di sana yang artinya berseru kepada Tuhan, karena Dialah yang menjadi sumber segalanya. Nah, maksud dari Rasul Paulus datang kepada jemaat-jemaat yang ada di Roma pada waktu itu adalah untuk mengajak mereka, untuk memperkuatkan iman mereka, untuk mengajak mereka terus percaya kepada Tuhan, untuk berseru kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhanlah yang menjadi sumber segala sesuatunya. Untuk apa? Untuk Tuhan melakukan pertolongan bagi jemaat-jemaat yang ada di Roma. Begitupun juga dengan kehidupan kita. Nah, tetapi bagaimana yang dikatakan dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21? Di sana dikatakan bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Nah, apakah kedua ayat ini bertentangan? Tidak, saudara. Tidak ada firman Tuhan yang bertentangan. Tidak ada ayat yang satu bertentangan dengan ayat yang lainnya. Nah, ada alasan Rasul Paulus mengatakan hal yang demikian, berseru kepada Yesus, percaya kepada Yesus, mengakui Yesus satu-satunya lah yang menjadi juru selamat dalam kehidupan kita.
Nah, mengapa Rasul Paulus mengatakan berseru kepada Yesus? Karena pada waktu itu jemaat Roma sedang mengalami penganiayaan, yang dimana ketika mereka mengakui Yesus sebagai Tuhan, maka mereka akan dihukum. Tetapi Rasul Paulus datang mencoba untuk menguatkan iman mereka, membawa firman kepada mereka. Untuk apa? Untuk mengajak mereka percaya kepada Tuhan, untuk mengajak mereka selalu berseru kepada Tuhan. Karena di ayat yang ke-10 di sana dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Ketika kita mau menaruh hati kita kepada Tuhan, ketika kita mau menaruh rasa percaya kita kepada Tuhan, maka kita akan dibenarkan oleh Tuhan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ketika kita mengakui bahwa Yesuslah satu-satunya yang menjadi juru selamat kita, ketika kita mengakui bahwa Tuhanlah yang ada dalam kehidupan kita, maka ayat yang ke-10 dikatakan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara, kalau kita memposisikan kehidupan kita yang ada pada saat itu, yang ada pada keadaan jemaat yang ada di Roma, apakah kita masih mau berseru kepada Tuhan? Apakah kita masih mau akan mempertahankan iman kita? Apakah kita akan terus percaya kepada Tuhan? Kita diajak, lewat firman Tuhan ini kita diajak untuk kita lebih lagi percaya kepada Tuhan, lebih lagi untuk kita selalu berseru kepada Tuhan, untuk kita terus mengakui Tuhan. Karena apa, saudara? Karena ketika kita berseru dengan rasa yang takut kepada Tuhan, dengan rasa penuh rasa hormat, dengan rasa tunduk kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan mengerjakan segala yang baik dalam kehidupan kita. Mazmur pasal yang ke-138 ayat ke-8 bagian awal, di sana dikatakan, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ketika kita sedang dalam kelemahan, ketika kita datang kepada Bapa, maka yang lemah akan dikuatkan. Ketika kita sedang dalam rasa ketakutan, ketika kita datang kepada Bapa, maka ketakutan itu akan hilang. Kita dengan Allah digambarkan seperti anak dengan Bapa. Ketika anaknya sedang mengalami ketakutan yang begitu luar biasa, dan ketika dia datang kepada bapaknya, dia akan merasa aman. Karena apa? Karena bapaknya melindungi anaknya. Begitupun juga dengan kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan melindungi kehidupan kita. Ayat yang ke-13 di sana dikatakan, sebab barang siapa yang berseru kepadaku, kepada nama Tuhan, akan diselamatkan. Saudara yang terkasih, pentingnya untuk kita selalu mengakui Yesus dalam kehidupan kita, untuk kita selalu menaruh kepercayaan kita, untuk kita selalu berseru kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita akan menerima hal-hal yang baik yang Tuhan janjikan. Karena daripada Tuhanlah akan datang segala yang baik. Maka firman Tuhan pagi hari ini mengajak kita untuk kita terus percaya kepada Tuhan, untuk kita selalu mengakui Yesus sebagai juru selamat kita satu-satunya, untuk kita terus datang menaikkan seruan kita kepada Tuhan. Karena ketika kita menaikkan seruan kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat kita dengar pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini terus memberkati setiap kehidupan kita. Immanuel, Allah beserta dengan kita semua.